Bagian Islam menurut Rand Corporation itu ada 4 jenis Islam. Saya lanjutkan, gitu ya. Nah itu ada kaitannya dengan 4. Ya, terkotak-kotak. Apa maksudnya terkotak-kotak tadi? Maka Rand Corporation tadi salah satu lembaga penelitian atau lembaga yang kemudian di situ ada orang-orang yang melakukan penelitian terhadap bagaimana masa depan politik luar negerinya Amerika Serikat terhadap Asia Tenggara. Nah, termasuk salah satunya bagaimana kita menghadapi. Jadi bayangin deh, orang Barat itu berpikir bagaimana mereka mau menghadapi umat Islam. Kenapa mereka berpikir harus menghadapi umat Islam? Karena berangkat dari yang Allah katakan bahwa walau taradu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, bahwa tidak akan pernah ridho, lan tardo, tidak akan pernah ridho, tidaknya itu hatta yaumul kiamat, sampai hari kiamat. Sampai apa, Dek? Sampai hari kiamat. Bayangkan orang Yahudi, Nasrani, Majusi itu tidak akan pernah ridho terhadap kaum muslimin. Hatta tattabi'a millatahum, hingga kita mengikuti milah. Apa itu milah? Milah itu kebiasaan, agama, ya. Bahkan agama, kebiasaan itu kita diarahkan untuk mengikuti mereka. Ya. Nah, jadi itu adalah salah satu produk di mana Islam sendiri, Allah sendiri sudah mengajarkan kepada kita, memperingatkan kepada kita bahwa ingat, walam taradu ankal yahudu walam nasara hatta tattabi'a millatahum, bahwa mereka tidak akan pernah ridho sampai kita tuh mengikuti milah mereka. Termasuk salah satunya adalah gitu ya, mereka sangat dulu ya. Maaf ya intermezzo sebentar. Ya, sampai mana tadi? Ayo, sampai mana tadi teman-teman feedbacknya? Ayo. Nggak ada suaranya sama sekali teman-teman semua. Tidak akan ridho. Oh. Tidak akan ridho. Gimana? Orang Ya, yang tidak akan pernah ridho dengan agama Islam. Oke, tidak akan pernah ridho. Itu Allah yang memberikan kabar kepada kita. Tidak ridhonya kita terbagi-bagi. Nah, tidak ridhonya mereka tidak akan ridho kita itu bersatu. Ya. Dan kemudian kenapa harus dibagi-bagi oleh Rand Corporation? Mereka sampai membagi Islam itu menjadi 4. Nomor 4 itu ya pas ya, ada Islam fundamentalis, ada Islam tradisionalis. Ada 2 Islam lagi menurut mereka, Islam modernis dan Islam apa lagi? Ingin tahu? Ya, Islam modernis, ya, Islam sekuleris. Nah, Islam sekulerisme yang tadi nomor 1 itu, Islam itu juga dibagi oleh mereka. Jadi gambaran Islam sekuler, Islam moderat, Islam tradisionalis, Islam fundamentalis. Mereka membagi Islam menjadi 4 seperti itu, terkotak-kotak. Nah, saya mau menyampaikan ke teman-teman terkait tentang my flag itu, ya, dengan bendera merah putih diusung oleh Muslim NU, diusung berhadapan dengan Muslim yang bercadar bendera merah, hitam dan putih. Ini seperti ada gambaran mau mempertentangkan. Apa sih kok sepertinya mau diadu domba begitu, seolah-olah merah putih tidak bisa bersatu dengan bendera lain, why? Atau bendera lain tidak bisa menyatu dengan merah putih, begitukah? Gitu ya, seolah-olah seperti teradu domba, padahal mereka sama-sama bersyahadat, mereka sama-sama berkerudung, mereka sama-sama muslim. Lantas kenapa kok Islam sepertinya tidak berteman? Nah, iya. Jadi ada satu kondisi di mana teradu domba sesama muslim. Teman-teman pernah nggak masih ingat? Kalau saya dulu masa SMA, ketemu sama teman gitu kan, pernah ditanya gini, kamu NU atau Muhammadiyah? Kamu pakai kunut atau enggak? Yang masalah furu seperti itu aja, itu jadi seperti aneh gitu. Seperti sesuatu yang berbeda. Jadi berbeda. Padahal sama-sama Allah yang kita sembah. Padahal hal itu tidak masalah, perkara kunut tidak boleh menjadi pemecah ya, salah bendera nggak boleh jadi pemecah belah, gitu kan? Nah, tapi kondisinya sekarang kita tuh teradu domba. Nah, dari produk Rand Corporation, teman-teman kalau mau buka di internet tentang Rand Corporation, itu nanti semuanya teman-teman bisa baca. Mereka punya target, mereka punya satu planning untuk mengkotak-kotakan Islam. Kenapa? Karena Barat
yang mengusung sekulerisme itu Barat, memisahkan agama dari kehidupan, mereka tidak menginginkan ada Muslim yang menolak ide-ide mereka. Sehingga mereka punya kepentingan untuk membagi Muslim menjadi 4 tadi, untuk melihat mana yang sejalan dan seide dengan mereka. Kira-kira dari 4 Islam itu tadi, yang sejalan dan yang seide dengan Barat, Islam yang mana, Soneha? Ayo feedback. Islam mana dari 4 itu tadi yang sejalan dengan ide-ide Barat mengusung kebebasan? Sekularisme. Islam sekulerisme sama Fundamentalis. Islam sekulerisme dan fundamentalis kah? Nah, saya masuk ke slide berikutnya, silakan teman-teman baca. Nih ya. Ciri yang Cyril Bernard lakukan, yang dia tulis di dalam Civil Democratic Islam, Partners, Resource, and Strategies. Jadi bayangkan, dia itu membuat suatu dokumen membahas tentang strategi menghadapi Muslim. Hebat kan? Nah, Barat punya pemikiran harus membuat strategi untuk menghadapi umat. Baratnya, teman-teman harus paham. Teman-teman pernah dengar nggak demografi bonus? Pernah dengar? Nggak pernah. Nggak pernah dengar. Demografi bonus itu adalah ledakan penduduk. Seperti yang dihadapi oleh Jepang ketika terkena Hiroshima Nagasaki, setelahnya kemudian mereka mendapati demografi bonus. Banyak kelahiran-kelahiran. Akhirnya mereka mampu menghadapi kehancuran ekonomi dan politik mereka dengan banyaknya generasi yang lahir. Mereka mendapati ledakan penduduk, demografi bonus. Nah, tahukah teman-teman, Indonesia itu 2021, 2020, 2021 itu nanti menghadapi yang namanya demografi bonus. Usia produktif itu akan banyak sekali di Indonesia. Bayangin kalau usia ledakan penduduk dan penduduk itu Muslim semua. Dan bayangkan, coba teman-teman bayangkan, ketika Muslim semua itu seperti Muslimnya seorang Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih adik-adik? Kenal nggak? Kasih tahu. Pemuda Islam yang luar biasa menaklukkan Konstantinopel di usia yang muda. Kira-kira kalau semua pemuda-pemuda Islam seperti Muhammad Al-Fatih, siapa yang khawatir? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Barat akan khawatir ketika pemuda-pemuda itu seperti Muhammad Al-Fatih, produk-produk Barat yang mengusung kebebasan itu nggak akan diambil. Ya, produk-produk Barat yang mengusung kebebasan itu nggak akan diambil kalau semua penduduk-penduduk yang ledakan itu tadi banyak yang Muslim dan Muslimnya seperti Muhammad Al-Fatih, mereka kebakaran jenggot. Mereka nggak akan bisa menebarkan ide-ide kebebasan atau sekuler tadi ke tengah-tengah umat Islam. Nah, akhirnya mereka sangat punya kepentingan sekali teman-teman. Kenapa mereka harus membagi Islam? Kenapa? Karena mereka ingin melihat mana yang menjadi temanku, mana yang menjadi musuh. Nah, karena nanti di sini memang sangat tergambar apa yang dinyatakan oleh Bush, Presiden Amerika sebelum Donald Trump, sebelum Obama. Ya, masa itu di mana dia mengatakan bahwa ya, musuh bagi Barat itu adalah teroris. Mereka harus melabelkan itu kepada Islam saja supaya dia mendapatkan dukungan untuk mendukungnya melawan teroris. Itu nanti ada di slide berikutnya, gitu kan? Maka upayanya adalah mereka ingin mengotak-ngotakan umat Islam sesuai dengan kepentingan mereka, mana yang bisa membawa ide mereka, mana yang menjadi lawan mereka. Maka mereka membagi Islam itu menjadi 4. Tadi ya, pertama Islam fundamentalis. Apa ciri yang mereka lekatkan ya di dalam Civil Democratic Islam Partners Resource and Strategies ini? Bahwa mereka mengatakan Muslim yang fundamentalis itu adalah Muslim yang dikatakan memusuhi AS dan ingin menghancurkan demokrasi modern. Jadi kalau ada yang mengatakan seperti itu, mereka melabeli ini fundamental, ini memusuhi kita, kata AS. Ini nggak bisa jadi teman. Kemudian yang kedua, Muslim tradisionalis. Muslim tradisionalis ini adalah Muslim yang dia kuat mengakar pemahaman-pemahaman Islam klasik, moderat, dan ada yang dekat dengan fundamentalis.
Ada yang ke arah fundamentalis, yang klasik banget, ada yang ke arah moderat. Dia juga masih cepat, masih bisa menerima ide-ide barat. Sedikit gitu ya, tapi tradisionalis. Biasanya tuh nanti kayak gambaran teman-teman di NU, misalnya, atau misalnya juga sedikit di Muhammadiyah, gitu ya. Yang kemudian ada juga yang modern mereka, gitu ya. Nah, tapi Muslim tradisionalis. Ini terkadang ada sebagian yang bisa mengikuti Barat, ada yang nggak bisa mengikuti Barat. Jadi mereka memang ada terpecah belah, bukan terpecah belah ya, maksudnya tuh ada perbedaan dari tradisionalis. Kemudian yang ketiga, kaum modernis dan sekularis. Nih teman-teman. Dan ini kaum modernis maksudnya itu adalah apa teman-teman? Kaum yang dia terbuka dengan ide-ide barat. Ya, pokoknya dimasukin terima saja. Kebebasan bertingkah laku, kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan yang membuat karikatur Nabi Muhammad, Charlie Hebdo yang dulu juga di Prancis. Kemudian terulang kembali ya, presidennya Prancis Emmanuel Macron gitu ya. Dia juga melakukan aktivitas pelecehan terhadap nabi kita gitu ya, dan itu berulang gitu ya. Nah, jadi ada muslim-muslim yang itu nggak apa-apa. Ada harapan dari kalangan barat, ada muslim yang mengatakan itu kan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi mereka, nggak apa-apa mereka menghina nabi. Nabi itu kan lemah lembut, nabi itu pemaaf. Mungkinkah begitu wujud dari muslim? Ada. Nah, gitu ya. Jadi dia menerima kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Ini kaum modernis, terutama sekularis yang memisahkan agama dari kehidupan itu mah nggak masalah. Jadi ada muslim yang dikotak-kotakan seperti itu. Nah, maka dikatakan apa? Kaum modernis itu adalah pendukung pemikiran barat. Maka mereka akan setuju dengan semua ide-ide barat. Apa ide-ide barat yang saya katakan di dalam tulisan itu? Mereka akan menyebut pluralisme. Bikin kopi biar nggak ngantuk. Sama kayak contohnya misalnya salamnya salam yang dicampur dengan berbagai macam ada artinya. Ya, kemudian toleransi versinya Iyalah, astagfirullahaladzim. toleransi versinya Barat itu adalah seperti gitu ya, ketika mereka mengadakan perayaan keagamaan yang menyangkut akidah, kita didorong ikut. Ini kan ada contoh UIN mana gitu ya, yang mereka ikut misa Natal, gitu kan. Atau itu udah ada fakta-fakta yang lama sekali, yang itu senantiasa berulang-ulang gitu ya. Dan mereka ini adalah Islam yang dikatakan modernis dan sekularis. Nah, dari teman-teman ini semua yang itu menjadi teman gitu ya. Karena memang berdasarkan pidatonya Presiden Bush pada saat dia memimpin Amerika, dia mengatakan gitu ya bahwa siapa yang menjadi lawanku, siapa yang menjadi musuhku itu tergantung bagaimana dia mendukung war and terrorism atau tidak, perang terhadap terorisme atau tidak. Jadi itu dia juga mengotak-kotakan mana muslim yang mendukung dia, mana muslim yang tidak mendukung dia. Sampai dia memetakan muslim itu 4. Oh, yang mendukung dia itu adalah kaum modernis, sekularis, yang kurang mendukung atau sulit itu fundamentalis dan tradisionalis. Nah, tapi yang terjadi adalah tidaklah kemudian umat Islam itu kenal siapa musuh yang harus mereka hadapi, tapi justru bertentangan, beradu domba sesama muslim. Akhirnya kita capek sendiri, kita menghadapi muslim sendiri. Padahal ada yang utama yang memang menjadi musuh utama itu adalah Barat dengan pemikiran-pemikirannya yang tidak sejalan dengan Islam. Walam tardo tadi kembali gitu ya teman-teman. Nah, maka yang dilakukan itu adalah taktik belah bambu terhadap muslim. Ya, jadi mereka punya strategi. Strateginya apa? Ini teman-teman kalau tidak percaya silahkan nanti diakses Civil Democratic Islam, Partners, Research and Strategies. Di situ tertulis gamblang. Kalau teman baca sampai habis, itu akan sangat terlihat sekali betapa mereka serius memikirkan tentang bagaimana mereka menghadapi umat Islam dengan demografi bonusnya. Mereka takut generasi-generasinya, pemuda-pemudanya itu menjadi pembela Islam, ya, menjadi pendukung ide-ide Islam, tidak menjadi pendukung ide-ide mereka, gitu ya. Nah, itu sangat mereka takuti sekali. Makanya kenapa mereka sangat serius. Itu 2003, teman-teman. Sekarang 2020. Artinya apa? Selama 17 tahun, ya toh, 2003 dengan 2020, maka mereka memproses semua itu tuh benar-benar dengan rapi, dan itu terlihat dari hari ini. Di mana kondisi pemuda hari ini terkotak-kotak,
ya. Kemudian kondisi pemuda hari ini, mereka lebih asik lebih asik berwirausaha dibandingkan mengkaji Islam, atau ada juga yang mengkaji Islam dan berwirausaha, ya. Maksud wirausaha ini kan sebenarnya biasanya adalah bahasan kapitalisme, ya. Orang-orang yang mengejar materi. Tapi bukan berarti Muslim nggak boleh mengejar materi, boleh dalam kimahnya dia mencari rezeki. Nah, saya kembali tadi ya ke taktik belah bambu terhadap Muslim. Ada 4 strategi. Dukung modernis terlebih dahulu. Jadi disuruh ya Cyril Bernard ini memberikan masukan kepada Pentagon. Pentagon itu lembaga keamanannya Amerika. Kalau mau menghadapi Muslim yang sudah dibagi-bagi tadi, yang udah kami teliti tadi, ya udah dukung modernis terlebih dahulu. Islam moderat itu didukung dengan apa? Dengan dana, dengan bantuan-bantuan, bikin universitasnya, bikin kajian-kajian para ulamanya, berikan diklat dan pelatihan-pelatihan Islam moderat, ya, melalui tangan-tangan Muslim sendiri. Jadi idenya dari Barat, tapi yang mengerjakannya di lapangan itu adalah dari kalangan Muslim sendiri. Ya. Nah, jadi dukung modernis terlebih dulu, dukung tradisionalis melawan fundamentalis. Nah, ini teman-teman nyata tercatat di dalam dokumen itu bahwa dukung tradisionalis melawan fundamentalis. Itu artinya apa? Diadu domba. Udah mereka sesama mereka diadu domba aja. Di mana yang sulitnya, di mana yang mereka bisa bertentangan. Biasanya dalam hal-hal furu atau cabang itu dipertentangkan. Ya kayak contoh tadi, masalah kunut aja. Itu kalau dulu itu kayaknya kita musuhan deh kalau beda pakai kunut atau enggak. Padahal itu perkara yang wajar di dalam Islam, boleh berbeda. Karena para ulamanya berbeda yang disambil pendapatnya gitu kan. Nah, maka itu kita lihat tadi dukung tradisionalis melawan fundamentalis. Yang ketiga, hadapi dan pertentangkan kaum fundamentalis. Hadapi dan pertentangkan. Maksudnya itu hadapi dan lawan. Jadi mereka itu yang memahami bahwa siapa yang harus kita lawan itu adalah Muslim yang fundamentalis. Karena kan kalau dari situ tulisannya yang tidak setuju dengan ide mereka. Maka mereka pun juga mengatakan dengan strateginya kita mempertentangkan fundamentalis. Kemudian terhadap sekuleris, mereka harus selektif mana nih yang itu akan sejalan dengan ide mereka. Nah, lihat teman-teman, di sini baru satu dokumen yang kita kupas. Ini belum semua dikupas ya, kalau dikupas lebih dahsyat lagi. Tapi saya ingin memberikan satu gambaran bahwa 4 poin ini cukup untuk menggambarkan bahwa kondisi umat Islam sekarang itu mudah sekali terpecah belah hanya dalam kondisi berbeda pendapat. Padahal mungkin ada hal-hal yang boleh berbeda, tapi dengan cara pandang Islam. Kapan boleh berbeda, kapan tidak boleh berbeda. Ya. Dan tidak ada ceritanya umat Islam itu bermusuhan sesama umat Islam. Tidak ada. Apalagi karena masalah bendera. Tidak boleh seharusnya. Gitu ya. Nah, karena yang kita sembah itu hanya satu, yakni Allah. Nah, maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah, gitu ya, kondisinya adalah hari ini, gitu kan, karena proses kenapa kemudian harus dipisah-pisah seperti itu, gitu ya, karena tadi mereka punya kepentingan bahwa jangan sampai umat Islam itu memahami identitas mereka sebagai Muslim. Nah, ini kenapa kita mengatakan Muslim is my identity. Banyak yang malu dengan Islam. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Padahal Islam itu datangnya dari Allah yang Maha Kuasa. Tapi kenapa dijauhi, ditakuti, bahkan dipersekusi yang menjalankannya? Ya kan? Ada apa ini? Seolah-olah kita itu secara sistematis dibuat takut dan jauh dari Islam. Ini adalah perkara yang keji dan sangat-sangat lancang, gitu kan? Kita diajarkan Islam oleh bukan Muslim, atau kita belajar dari yang tidak mengenal Islam. Kita malah mempersekusi para ulama-ulama kita karena mereka adalah sumber ilmu yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman, perlu saya pahamkan bahwa sekarang ada satu kondisi di mana pemerintah dan Barat gitu kan berupaya untuk membuat kita terikuti dengan pemikiran mereka memandang Islam hari ini. Nah, teman-teman, coba dilihat nanti ya, itu ada deradikalisasi. Nah, apakah ini asing menurut teman-teman? Enggak ya, enggak asing ya. Atau dari kata radikal. Nah, itu teman-teman bisa baca di situ. Kita baca saja ya, coba ya. Program pemerintah untuk menunjukkan wajah Muslim yang toleran itu menjadi satu upaya besar buat Muslim Indonesia, di mana mereka tidak menginginkan wajah Indonesia itu adalah wajah yang teroris seperti Timur Tengah. Karena bahasan teroris itu diawali dengan
banyaknya kondisi di Timur Tengah, gitu kan kasus-kasusnya. Kayak di Suriah ada ISIS dan seterusnya gitu ya. Bahkan sampai sekarang tidak terbukti bahwa ISIS itu dari Islam, tapi justru direkayasa oleh NIC atau direkayasa oleh intelijennya Amerika. Bayangkan. Nah, deradikalisasi sebenarnya sebagai upaya untuk membuat orang itu tidak menjadi radikal. Dan definisi radikal itu juga sebenarnya definisi yang masih ambigu hari ini. Mau secara bahasa, atau mau kata radikal saja, atau mau radikalisme, itu beda. Radikal atau radikalisme, itu beda. Nah, kalau radikal artinya dia mengakar, orang itu harus mengambil sesuatu secara mengakar sampai seakar-akarnya. Radikal itu bagi seorang yang beriman wajib harus radikal. Radikal ya, bukan radikalisme. Tapi kalau sudah ada isme, radikalisme, ya, yang mereka definisikan adalah satu aktivitas untuk ya mengganti sistem dengan kekerasan. Nah, ini adalah embel-embel yang berbeda. Maka Islam tidak menerima itu. Islam tidak juga seperti apa yang dikatakan bahwa oh Islam itu adalah Islam radikal. Nggak ada. Pernah teman-teman dengar juga seperti Kristen radikal? Buddha radikal? Radikal? Nggak ada. Kenapa hanya Islam? Ya, nah jadi ada apa dengan makna radikal? Kenapa radikalisme ini disematkan dengan Islam? Nah ini ada stigmatisasi negatif yang dibangun opininya, narasi-narasi yang jahat dilabelkan kepada Islam. Ada apa? Tadi kembali teman-teman, walam taradha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahwa mereka itu tidak akan pernah ridha. Mereka akan membuat umat Islam itu kocar-kacir, sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk untuk membela agamanya, sibuk untuk bertempur sesama muslim. Kenapa? Gitu ya. Nah, dan kemudian sibuk kita tuh harus menunjukkan wajah kami toleran. Kami ini orang toleran. Coba lihat, kami ikut misa Natal. Coba lihat, kami mengucapkan selamat Natal. Coba lihat, kami mengunjungi rumah ibadah-ibadah lain. Tuh kan, kami toleran kan? Nah, haruskah begitu kira-kira muslim menunjukkan kepada dunia bahwa toleransi seperti itu? Nah, tidak seperti itu teman-teman. Toleransi dalam Islam itu udah jelas bahwa dalam perkara akidah tidak boleh ada toleransi, tapi dalam akidah boleh. Lakum dinukum wali. Ya, agamamu, agamaku. Itu udah jelas dalam konsep Islam. Nah, toleransinya tidak harus kemudian mengikuti apa kata mereka. Tapi bedanya, Indonesia karena ingin mengikuti toleransi, menunjukkan harus toleransi supaya tidak dicap sebagai adanya Indonesia pun mengikuti program internasional tentang perang melawan terorisme. Kenapa wacana ini muncul di Indonesia? Kita nggak bisa pungkiri, memang berangkat dari WTC yang itu dihancurkan dan mereka tuduhkan bahwa itu adalah terorisme. Dan terorisme itu adalah menurut mereka Islam. Ya, nah itu ya WTC 911 di New York City dan Washington 11 September 2001. Jadi wacana 2001 ini untuk mengatakan bahwa dunia sedang menghadapi terorisme itu wacana yang muncul dari Barat. Dengan latar belakang WTC yang dikatakan bahwa dia diserang oleh teroris. Kata-kata teroris itu muncul di 2001 itu. Tapi teroris itu selalu dilekatkan dengan Islam karena mereka langsung mengatakan bahwa ini orang Islam yang ada di Afghanistan. Islam Qaeda, Muslim Qaeda, Al-Qaeda, Hamas, Al-Qaeda gitu kan. Osama bin Laden. Nah, ini sosok yang kemudian menghancurkan WTC. Kemudian narasi tentang melawan terorisme ini muncul. Akhirnya ada ketakutan di kalangan kaum muslimin bahwa kaum muslimin itu melakukan teror dan melakukan kekerasan. Nah, teman-teman kalau misalnya sekarang lagi rame-rame isu teroris, kita masih ada yang rasa takut nggak? Halo? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Tapi dulu waktu lagi rame-ramenya isu teroris pasti banyak yang takut kan? Sampai dulu saya pernah gak usah ikut rohis, gak usah ikut pengajian di mana-mana, nanti dibilang teroris. Pernah nggak masa itu teman-teman rasakan? Iya. Pernah ya? Itu lagi rame-ramenya, gencar-gencarnya wacana teroris. Takut umat Islam. Tapi sekarang kira-kira kalau ada berita teroris, teman-teman takut nggak sih? Enggak. Pandangan kita apa sih tentang teroris? Hah? Ada apa? Apalagi sih jadi korbannya? Apa sih gitu korbannya? Sekarang terkadang umat Islam semakin tidak percaya. Emang umat Islam semakin gitu ya? Iya. Karena sebenarnya sampai detik ini
Dunia tidak bisa menunjukkan bukti bahwa BTC itu memang Islam. BTC runtuh itu bukan dengan ditabrak oleh pesawat, tapi dia runtuh sendiri. Ini ada rekayasa yang dibangun untuk membangun opini negatif. Nah, jadi isu melawan terorisme itu udah mulai surut sekali. Sudah banyak yang nggak percaya. Akhirnya sekarang berubah dari war on terrorism ke war on radicalism. Nah, sekarang sebenarnya kata radikal itu adalah sinonim saja dengan terorisme menurut mereka. Jadi intinya melawan terorisme yang mereka labelkan dengan Islam, melawan radikal itu sebenarnya yang mereka katakan adalah ya sama melawan Islam. Jadi ini adalah narasi yang sebenarnya sama-sama membuat kita itu mengikuti milahnya mereka, membuat kita fobia dengan Islamnya kita, dan yang pasti sebenarnya ini adalah upaya yang sangat keji sekali untuk membuat kita itu jauh dari Islam. Bayangin anak-anak dijauhkan dari rohis, anak-anak dijauhkan dari pengajian diawasi, ulama disertifikasi, dai kan mau disertifikasi halal kan? Kok kayak makanan halal? Kenapa mereka ketakutan ketika ulama-ulama ngomong di masjid-masjid diawasi? Pernah melihat masjid diawasi ada yang bersenjata mengawasi ikut sholat juga? Ada apa? Sebegitu menakutkankah Islam yang melaksanakan sholat berhadapan dengan Tuhannya? Ada apa ini? Narasi apa ini? Ini narasi yang keji menuduh Islam. Padahal Islam itu adalah Islam yang damai. Nah, satu bukti Indonesia mengadopsi bahwa perang melawan terorisme dan perang melawan radikal itu dibuktikan dengan banyaknya undang-undang yang muncul untuk mendukung melawan terorisme. Seperti yang di situ. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, tindak pidana terorisme. Nah, wacana terorisme yang ada di Indonesia itu muncul setelah bom Bali. Nah, itu juga Masya Allah gitu ya, kita nggak tahu secara pastinya seperti apa, tapi dengan kita mengembalikan kepada paham dengan Islam bahwa Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, sehingga yang harusnya kita lakukan itu adalah memahami Islam itu seperti apa, sehingga kita tidak terjebak dengan narasi-narasi yang sesat. Karena kalau misalnya dikatakan Islam ingin menyampaikan dan menyebarkan dengan kekerasan, itu bukan Islam. Bukan Islam seperti itu. Nah, maka teman-teman gitu ya, dasar negara melakukan deradikalisasi itu karena semata-mata untuk melawan terorisme dan upaya pencegahan itu dengan deradikalisasi. Apa wujud yang hadir di hadapan mata kita dengan deradikalisasi? Nanti ada perubahan kurikulum, dihilangkan konten-konten sejarah di kurikulum. Ini kan sudah mulai terjadi ya. Buku-buku di MTS atau di sekolah-sekolah yang berbau kata-kata khilafah, jihad, syariah itu mulai dihilangkan. 155 buku ya oleh Kementerian Agama. Dan kemudian wacana orang nggak boleh ngomong tentang khilafah, orang nggak boleh ngomong tentang syariah, orang dikatakan cap negatif orang yang sholat tahajudnya rajin, orang yang jidatnya hitam karena pasti sujudnya lama, celana cingkrang, cadar. Kok semua label Islam menjadi sumber radikal? Ada apa ini? Nah, kembali teman-teman. Walam tarada angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a. Nah, maka saya akan lihatkan ini definisi dua makna deradikalisasi. Ini menurut Wikipedia. Ya, pemutusan dan deideologisasi. Jadi, maksudnya gitu ya. Deradikalisasi ini adalah upaya pemerintah untuk melakukan pemutusan, mendorong kelompok radikal untuk mengorientasi dirinya melalui perubahan sosial, kognitif, sehingga mereka meninggalkan pemahaman radikal yang mereka anut sebelumnya, menuju norma yang baru. Jadi deradikalisasi ini maksudnya rehabilitasi pemikiran, supaya terputus pemikiran dia yang arahnya kekerasan. Dan apa di sini ya? Nah, kakak baca dulu ya. Artinya penghapusan ideologi atas agama, serta agama tidak dipandang sebagai ideologi politik, melainkan dapat dipahami sebagai nilai luhur yang menyamai pesan perdamaian. Cuman sampai kepada pesan perdamaian, bahwa Islam itu damai. Islam damai, dia damai. Tapi Islam juga adalah Islam yang ideologi, Islam yang menjadi pandangan hidup. Ya, saya mau tanya, hanya Islam yang memiliki syariah yang sempurna. Dia punya aturan sistem ekonomi, sistem pergaulan, sistem pemerintahan, sistem pendidikan. Dia punya semua. Kakak mau tanya, ada nggak sistem ekonominya Kristen?
Nggak Nggak ada. ada, Kak. Nggak Ada nggak ada. sistem pergaulannya Hindu? Nggak ada. Nggak ada. Ada nggak sistem ekonominya Konghucu? Nggak ada. Konghucu. Ada. Ada. Yang ada supremasi itu Islam. Itu Islam yang lengkap. Dia punya sistem ekonomi, pergaulan, sosial, pendidikan, kesehatan, hampir semua. Nah, itu Islam bahwa apa? Islam itu pandangan hidup. Dia nggak hanya sebatas agama yang ngatur dia dengan Tuhannya saja, tapi Islam ini dia adalah ideologi, pandangan hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Kafah, teman-teman. Islam itu kafah. Nah, jadi deradikalisasi ini adalah upaya untuk deideologisasi. Maksudnya apa? Ini aja maksudnya. Bahwa Islam itu jangan sampai menganggap Islam itu ideologi. Itu aja. Mereka ingin menghilangkan makna ideologi Islam. Bahwa Islam itu pandangan hidup. Cuman hanya sampai kepada batas Islam itu damai. Islam itu nggak mau cari masalah. Islam itu nggak teroris. Islam itu enggak. Jadi kita selalu membela diri dengan mengatakan, enggak lah, bukan teroris. Ya, kami ini bukan teroris, kami nggak keras dan lain sebagainya. Nih, ada yang nulis? Kayak kuliah, Kak. Oh, kayak kuliah. Nulis siapa? Nggak apa-apa. Sambil ya. Nah, teman-teman sampai di sini paham nggak yang kita bahas kira-kira? Paham? paham. Nah, bagaimana berarti Muslim kita hari ini? Baik-baik saja atau enggak? Tidak. Lagi nggak kondisi baik ya, karena kondisinya kita itu sedang menjadi objek untuk diarahkan mengikuti pemikiran-pemikiran selain daripada Islam, dan kita justru dijauhkan dari Islam. Dan yang lebih penting lagi teman-teman, yang dilakukan adalah mereka berupaya untuk mencegah kebangkitan umat. Kita lupa dengan sejarah Islam, kita lupa siapa nenek moyang kita siapa teman-teman? Jangan bilang nenek moyang kita pelaut ya. Nenek moyang kita, generasi-generasi seperti buyut-buyut yang lama, jangan juga dikatakan Adam ya, nenek moyang. Tapi adalah generasi-generasi yang pejuang. Muhammad Al-Fatih itu nenek moyang kita juga, gitu ya. Soalnya apa? Pejuang Islam. Nenek moyang kita tuh pejuang Islam, apalagi kalau melihat kepada runtuhnya Daulah Khilafah Islamiyah 14 abad yang lalu. Nenek moyang kita tuh pejuang semua, apalagi Indonesia. Ada yang nonton JKDN kan, Jejak Khilafah di Indonesia dan di Nusantara? Rupanya apa? Islam itu memiliki jejak di Indonesia. Luar biasa. Tapi itu semuanya dihilangkan. Karena memang apa? Ada upaya mencegah kebangkitan umat dengan deradikalisasi ini. Nah, sebenarnya pembahasan radikal nanti lebih banyak tuntas kalau kita bahas lebih detail, tapi tidak di sini gitu ya. Nah, maka teman-teman, bagaimana Muslim kita hari ini bahwa Muslimnya tidak baik-baik saja. Padahal yang harus kita lakukan adalah supaya kita tidak salah dalam memahami Islam dan kita tidak terikuti oleh pemikiran Barat ya, dan terikuti dengan milah yang mereka tadi tidak ridho itu gitu kan. Maka yang harus kita lakukan adalah mari kita pahami identitas Muslim. Identitas kita sebagai Muslim. Saya akan berikan gambaran bahwa identitas Muslim itu saya wakili dengan beberapa poin di sini. Muslim yang cinta Rasul dan cinta syariah. Itu adalah ciri dari Muslim yang memiliki identitas kuat, bahwa dia paham sekali dengan dirinya dan identitasnya. Dia adalah orang yang mencintai Rasulnya dan cinta kepada syariah yang dibawa oleh Rasul. Ya. Nah, teman-teman, Rasulullah Muhammad SAW itu pembawa rahmat bagi seluruh alam yang membawa umat manusia dari minaz zulumati ilan nur. Dia membawa dinul Islam, agama yang membawa pada kita bahagia, kita bisa taat, kita bisa khusyuk, dan kemudian kita bisa melihat akhlak Rasul yang sangat luar biasa. Bukankah kepada diri Rasulullah itu ada uswah hasanah? Ya, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada uswah yang sangat baik dan itu menjadi contoh, dan Rasul mengatakan apa yang datang dariku ambil, apa yang aku larang tinggalkan. Nah, sekarang bagaimana wujud cinta kita kepada Rasul? Rasul kita dihina, apakah kita diam? Ya, Nabi kita tuh dihina, apakah kita diam? Bagaimana wujud cinta? Tidak. Nah, kalau kita mau bicara di dalam kitab Min Muqawimat, pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islam, wujud cinta hamba kepada Rasulnya itu adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Taat. Cinta itu adalah taat.
taat kepada apa yang disampaikan oleh Rasul. Kira-kira Rasul mengajarkan kekerasan tidak? Tidak. Maka kita tidak pernah melakukan kekerasan seharusnya. Seandainya ada muslim yang melakukan kekerasan ketika mengajak kepada Islam, bisa-bisa dia tidak paham cinta kepada Rasul seperti apa. Ya, nah maka muslim yang cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasul nggak hanya cinta doang, tapi juga harus cinta kepada syariahnya. Ya, berarti kalau hari ini ada orang yang takut pakai kerudung, takut pakai jubah, takut pakai cadar, selama mereka berangkat di atas dalil, mereka berangkat di atas pemikiran Islam, itu nggak salah. Berarti dia ngerti identitasnya, dia belajar. Itu pentingnya kita belajar Islam supaya nggak salah. Tapi kalau hari ini ada nabinya yang dihina, dia diam aja, mana wujud cintanya? Nah, kan begitu. Jadi identitas itu harusnya, identitas muslim itu pertama dia cinta kepada Rasul dan dia cinta kepada syariahnya. Jangan kemudian saya mah cinta Rasul, tapi sholat nggak mau, menutup aurat nggak mau, berekonomi secara Islam nggak mau, jual beli nggak mau, malah riba. Ya, pergaulannya harus Islam, malah maaf pacaran. Loh katanya cinta Rasul, Rasul nggak ngajarin begitu. Kenapa syariahnya ditiadakan atau ditolak? Nah, padahal Rasul itu memiliki akhlak yang sangat baik dan juga telah menerapkan Islam, mencontohkan Islam kepada kita dengan sangat jelas. Nah, itu ya. Dan kemudian berikutnya, ya, selain itu juga identitas muslim itu harusnya muslim yang memahami Islam kafah, memahami dakwah Islam dan mau mengkaji Islam. Katanya muslim, tapi menjadi muslim itu nggak boleh setengah-setengah. Mau teman-teman ngelihat, maaf nih ya, kita ambil satu analogi aja. Binatang, kepala dari perut ke atas itu kuda, dari perut ke bawah itu kucing. Binatang apa itu? Binatang jadi-jadian ya. Mau seperti ya, binatang aja kalau atas sama bawah beda ya, itu menakutkan. Sama seperti Islam. Kalau Islam secara lisan dia mencintai Allah dan Rasulnya, tapi secara perbuatan dia melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan cinta dan Rasul, cinta kepada Rasul dan Allah, maka menjadi aneh. Katanya cinta Rasul, katanya cinta Islam, tapi kenapa melakukan kekerasan? Jadi nggak jelas kan, gitu. Maka wujudnya harus mengambil Islam secara betul-betul sepenuhnya. Jangan mengambil syariah itu sebahagian saja, tapi harus mengambil syariah itu dengan sempurna. Sempurnanya gimana? Ya tadi di Quran surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Itu yang harus kita lakukan, jangan setengah-setengah. Nggak boleh mengambil sebagian aturan dan meninggalkan sebagian aturan yang lain, nggak boleh. Nggak boleh setengah-setengah, tapi harus sepenuhnya. Masa teman-teman mau berenang cuma sampai perut doang, nggak nyelam gitu, nggak basah sekalian. Jangan ya, gitu kan. Seandainya nih teman-teman, ada orang yang mengetuk rumah kita. Bayangin dulu teman-teman, bayangin. Ada orang yang mengetuk rumah kita, pintu rumah kita. Kemudian kita buka. Kita buka. Rupanya cuma setengah badan. Apa yang terjadi? Kalian gimana melihatnya? Gimana? Dia cuma setengah badan. Dari perut ke atas doang. Nggak ada kakinya. Apa yang terjadi? Kalian takut? Takut, Kak. Takut ya? Lari pasti. Siapa itu? Perumpamaan badan yang itu hanya setengah, tidak utuh kita lihat, itu menakutkan. Apalagi melihat Islam cuma setengah-setengah. Melihat Islam tuh jangan setengah-setengah. Cinta itu juga jangan setengah-setengah. Cinta itu harus full cintanya. Wes. Kafah Islamnya. Ya, kalau berenang tuh sekalian basah sampai rambut-rambutnya. Kalau mau ngelihat orang tuh utuh seutuh-utuhnya. Jadi nggak menakutkan. Melihat manusia cuma setengah, itu menakutkan. Sama kayak ketika kita melihat Islam itu sebagian-sebagian. Mendengar kata syariat Islam tentang, maaf nih ya, mungkin ada yang takut atau enggak, saya nggak tahu. Kalau ada orang yang mencuri sampai kepada nasab yang dia curi itu berjumlah berapa, kemudian dipotong tangannya, misalnya. Itu memang ada syariatnya seperti itu. Tapi nggak langsung serba-serba, mencuri, potong, enggak begitu. Karena dia setengah-setengah mendapat informasinya, jadi menakutkan Islam itu menurut mereka.
Ya. Nah, berarti kalau yang kita hari ini masih setengah-setengah paham Islamnya, kita nggak boleh ngecap Islam itu menjadi radikal, Islam itu intoleran, Islam itu jelek, Islam itu nggak. Kalau kita belum belajar, benar-benar belajar dan paham, kita nggak boleh menyimpulkan segala sesuatu dengan kedangkalan akal kita. Harus betul-betul belajar. Bahkan mengkaji Islam itu menjadi kewajiban. Karena memang wajib mengkaji Islam itu. Sehingga apa? Kita tidak setengah-setengah dalam melihat syariat. Kita tidak setengah-setengah dalam melihat Islam. Ya. Nah, jadi seseorang yang memiliki identitas muslim, dia adalah masuk ke dalam Islam secara kafah, dia harus mendakwahkan Islam karena memang ada kewajiban di dakwah Islam itu. Ya, bahkan dikatakan gitu ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Yang sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Orang yang berdakwah itu, ya, mereka itu adalah orang yang lebih baik perkataannya. Yang perkataannya itu untuk menyeru kepada Islam, menyeru kepada kebaikan. Nggak ada deh ceritanya ketika Islam itu didakwahkan ngajak musuhan tuh nggak ada. Tapi kalau ada, bisa jadi belum Islam, belum kafah, belum benar-benar paham, ya. Atau dia belum mengkaji Islam, atau mengkaji Islam di depannya doang, waktu assalamualaikum dia ada, tapi nanti di pertengahan dia hilang, nanti di wassalamualaikum baru dia muncul. Nah, hilang jadi pemahaman Islamnya. Mudah-mudahan di sini nggak seperti itu ya. Semua peserta nggak hanya di awal di akhir, tapi sepanjang perjalanan kita mengkaji Islam ini semuanya ikut hadir, mendengarkan, mencatat, dan mengambil apa yang menjadi ilmu malam ini. Ya, jadi jangan setengah-setengah memahami Islamnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, maafkan bergeser. Nah, jadi selain mengkaji Islam, kemudian identitas Muslim itu adalah dia percaya diri dengan Islam dan berani berdakwah. Jangan ikuti kata-kata Barat untuk membungkam kita menyuarakan kebenaran. Suarakan kebenaran dengan kita yakin. Kalau teman-teman belum yakin dengan Islam, ayo berarti teman-teman tuh wajib mengkaji Islam. Supaya nggak salah. Orang percaya diri menyampaikan ketika dia paham apa yang dia sampaikan. Sedangkan pemahaman itu akan didapatkan ketika dia mengkaji Islam. Kira-kira mengkaji Islam menjadi penting nggak, teman-teman? Penting. Sangat penting. Teman-teman aja kalau mau kuliah, mau ujian, pasti belajar dulu. Apalagi kalau teman-teman mau masuk surga, belajarnya itu sepanjang hayat. Maka mengkaji Islam, belajar agama yang turunnya dari Allah, itu sepanjang hidup. Jadi nggak ada ceritanya liburan semesteran tuh nggak ada belajar Islam. Ya, harus dia lakukan selama dia Muslim, dia punya identitas, maka dia harus mengkaji Islam sehingga dia akan percaya diri menyuarakan kebenaran Islam dan dia tidak terikuti dengan pemikiran-pemikiran negatif. Ya. Coba kita harus jadi seperti Mus'ab bin Umair yang diutus untuk mendakwahkan Islam dan penuh percaya diri. Kita juga harus nanti melakukan aktivitas sama sebagaimana orang yang berani dalam menyampaikan Islam dengan lantang. Ya, seperti Abdullah yang berani mengucapkan atau membacakan ayat Al-Quran di depan Ka'bah sampai dia digebukin, dia tetap berdakwah. Apa yang bisa kita lakukan? Berani nggak kita menyampaikan Islam? Nah, sebelum kita melakukan aktivitas berani menyampaikan Islam itu, teman-teman, maka sebenarnya wajib bagi kita mengisi nutrisi kepala kita itu tadi dengan pemahaman Islam. Artinya harus itu ya teman-teman, supaya kita menjadi Muslim yang sejati itu adalah yang memahami Islam dari sumbernya. Bergurulah, ikutlah kajian-kajian keislaman, belajarlah supaya kita tidak setengah-setengah dalam memandang Islam dan supaya tidak ada ketakutan kita dengan agama yang mulia ini. Nah, itu ya yang bisa kakak sampaikan dan berbagi ke teman-teman. Amin. Bermanfaat, saya kembalikan ke Kak Faninda. Tafadhali. Ya baik, terima kasih Kak Nia. Alhamdulillah luar biasa sekali ya materi. Jadi sudah disampaikan panjang lebar tentang kondisi umat Islam hari ini. Dan tentunya kita sudah yakin bahwa Islam Suara Kak Faninda kecil ya. masih kecil suaranya Kak. Error, Kak. Oh iya,
Di Suara kecil suaranya ini. Masih. Kalau sekarang masih kecil suaranya. Udah. Nah, tadi disampaikan ya panjang lebar tentang Speak up. Teman-teman jawabnya, make a change with Islam. Allahu Akbar. Oke, kita ulang ya. Muslimah speak up. Make a change. with Allah. Allahu Akbar. Oke, baik. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca istighfar 3 kali dan doa.